Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la istajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih hafizakumullah, kita bertemu kembali dalam majlis kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan seputar khusyuk, seputar ihdarul qalb atau hudurul qalb, menghadirkan hati ketika salat, dan apapun yang berkaitan dengan kekhusyuan. Mungkin di episode sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan beberapa. Insya Allah juga kita akan masuk di pembahasan atau judul baru tentang kekhusyuan atau tentang obat mujarab dalam menghadirkan hati atau khusyuk dalam salat kita. Baik, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, bayanud dawa an-nafi' fi huduril qalb. Sini beliau menulis bayan ad-dawa an-nafi' fi huduril qalb. Penjelasan tentang obat mujarab yang manfaat gitu ya, dalam rangka menghadirkan hati ketika salat. I'lam annal mu'min la budda yakuna mu'azziman lillahi azza wa jal. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya seorang mukmin itu harus senantiasa mengagungkan Allah azza wa jal, wa khaifan minhu wa rajian lahu. Mu'azziman lillah, pertama seorang mukmin itu dituntut harus mengagungkan Allah dalam dirinya, wa khaifan minhu, takut dari Allah atau kepada Allah, warajian lahu, berharap, senantiasa berharap kepada Allah, wa mustahyian min taqsirihi, dan merasa malu atas semua bentuk kekurangan, kealpaan dari setiap ibadah kepada Allah. Namanya taksir. Fala yanfakku an hadhil ahwal ba'da imanihi. Hal-hal ini tidak akan pernah bisa dilepaskan atau terpisah dari dirinya setelah keimanannya kepada Allah azza wa jalla. Wa in kanat quwwatuhu biqudrati yaqinihi, dan meskipun kekuatan kadar gitu tergantung dengan kadar keyakinannya kepada Allah, kadar rasa malunya, kadar pengharapannya kepada Allah, kadar merasa kurang dalam beramal soleh kepada Allah gitu ya. Maka fanfikakuhu anha fi shalah la sababa lahu illa tafarruqul fikr wa taqsimil khatir wa ghaibatil qalb anil munajah wal ghaflah anis salah. Maka kekhusyuan itu nanti akan berdampak atau ada kaitannya dengan tercerai-berainya pikiran ketika salat, wa taqsimil khatir, terbaginya fokus yang terlintas dalam diri kita, wa ghaibatil qalb anil munajah wal ghaflah anis salah. Kemudian ke ghaibah itu artinya gaib, kealpaan atau hilangnya ketidakhadiran hati ketika munajat kepada Allah di salat-salat kita. Wal ghafla 'anis shalah, dan lalai dengan salat itu sendiri. Wala yulhi 'anis shalah wala yalha 'anis shalah illa al khawatiril waridah asy-syaghilah. Tidak mungkin seorang itu lalai dari salat
melainkan disebabkan pintasan-pintasan pikiran yang muncul dan menyibukkan seseorang. Itu maksudnya. Ya, jadi nggak mungkin orang tuh bisa khusyuk selagi ada pintasan-pintasan pikiran itu yang terlintas gitu loh. Faddawa'u fi ihdaril qalbi huwa daf'u tilkal khawatir, kata Al-Ghazali. Maka obat dari itu semua, caranya bagaimana menghadirkan hati dalam sholat itu adalah mengusir dafa', mendorong, mengusir semua pintasan-pintasan itu, lintasan-lintasan pikiran itu. Wala yadfa'u syai'u illa bidaf'i sababihi falta'lam sababu. Dan gak mungkin sesuatu itu terusir kecuali kita mengusir sebab-sebab hadirnya sesuatu tersebut. Maksudnya gak mungkin tuh lalai kita ketika sholat, nggak tahu kita baca apa, atau fokusnya hilang, khusyuknya nggak ada. Nggak mungkin itu hilang kecuali dengan kita mengusir sebab-sebab kenapa bisa itu datang dalam diri kita. Baik, wasababu mawaril khawatir imma an yakuna amran kharijan aw amran fi dzatihi batinan. Sebab hadirnya pintasan-pintasan atau lintasan pikiran itu dua hal, dari faktor eksternal atau internal. Ya, faktor eksternal atau internal dari diri seseorang. Amal kharij, adapun faktor eksternal, fama yuqri'us sama', apapun yang mengganggu pendengaran, au yudhiru bil basar, lil basar, atau yang tampak dengan mata kepala kita. Fa inna dzalika qad yakhtatiful ham hatta yatba'uhu wa yatasarrafu fih. Ya, mungkin singkatnya gini. Faktor X itu kalau kita lagi sholat gitu ya. Kemudian ada yang melintas gitu, yang bisa kedengaran atau yang bisa kelihatan dengan indera penglihatan dan pendengaran kita. Kucing lewat gitu kan, atau apapun lewat, itu namanya faktor eksternal dari luar yang mengganggu kekhusyuan kita, sehingga fokus kita nanti kepada sesuatu yang terlintas itu. Gitu ya, kata beliau. Tsumma tanjaru minhu al-fikra ila ghairihi wa yatasalsal. Tadi, setelah sesuatu yang bisa dideteksi oleh penglihatan, dideteksi oleh pendengaran, maka itu akan mendatangkan atau menyibukkan sesuatu dalam fokus diri kita, menyibukkan kita atau menggeser kekhusyuan kita. Wa yakunul absaru sababan liftikar. Kenapa? Karena ada kaitannya nih. Pandangan itu membuat seseorang mikir, terlintas untuk berpikir gitu. Itu namanya pandangan. Summa tasiru ba'da tilkal afkar sababan lil ba'd. Wa min qawiyat niyatuhu wa 'alat himmatuhu lam yulhihi ma jara ala hawasihi. Tapi kalau yang niatnya kuat ya, himmahnya punya dorongan untuk sholat khusyuk itu kuat gitu kan, insya Allah yang begitu tuh, kata Al-Ghazali, juga nggak pengaruh ya. Walakin adh-dhaif, tapi sayangnya bagi orang-orang yang lemah, la budda wa ayatafarraqa bihi fikruh, pasti akan tercerai-berai, fokusnya hilang, pasti gara-gara ada sesuatu yang dia dengar, ada sesuatu yang melintas dan lain sebagainya. Wa ilajuhu, adapun cara ngobatinnya adalah qat'u hadhil asbab, memutus semua sebab-sebab ini. Bi ayyaghudda basarahu, semisal memejamkan matanya, menundukkan pandangannya. Au yusalli fi baitin mudlim, atau salat di ruangan atau rumah yang gelap gitu ya. Aw la yatruku baina yadayhi ma yushghilu hissuhu wa yaqrubu min ha'itin 'inda salatihi hatta la tattasi' masafata basarihi, atau banyak hal, semacam mendekat kepada tembok supaya nggak ada lalu lalang lagi, ada yang mengganggu pikirannya atau pandangannya, kata Al-Ghazali. Wa yahtariz min as-salah 'ala asy-syawari', juga meninggalkan atau menjauhi salat-salat dari yang di pinggir jalan atau banyak keramaian orang dan lain sebagainya, karena itu pasti akan sangat sedikit banyak berpengaruh kepada kekhusyuan kita.
wa fil mawadhi'il munqushatil masnu'ah wa 'alal furushil masbughah. ولذلك كان المتعبدون يتعبدون في بيت صغير مظلم سعته قدر السجود ليكون ذلك أجمع للهم. Bahkan kata Al-Ghazali, terkadang para ahli ibadah itu bahkan memang mengkhususkan satu ruangan tempat ibadahnya itu memang sempit, hanya seluas tempat sujudnya, supaya kata Al-Ghazali dia lebih mudah mendatangkan khusyuk. Wal aqwiya minhum kanu yahduruna al-masajid wa yaghudduna al-basar wa la yujawizuna bihi mawdi' as-sujud wa yarawna kamal as-salah fi alla ya'rifu man 'ala yaminihi wa shimalihim wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yada'u fi mawdi' as-salati mushafan wa la sayfan illa naza'ahu wa la kitaban illa mahah. Ini bagus sekali kata. Adapun orang-orang yang kuat, orang-orang kuat maksudnya yang bisa menahan dirinya dari hal-hal yang menyibukkan itu, ya. Kanu yahduruna al-masajid, mereka tuh hadir ke dalam masjid, kemudian menundukkan pandangannya. Wala yujawizuna bihi mawdi'as sujud wa yarawna kamal as-salat fi alla ya'rifu man 'ala yamin. Menurut mereka, tingkat khusyuk itu bahkan sampai nggak tahu sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa ketika sholat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adapun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu adalah orang yang biasa ketika sholat itu di sekelilingnya tidak ada sesuatu apapun. Kalaupun ada mushaf, kalaupun ada pedang, ada kitab, pasti tulisan itu langsung dipinggirin semuanya. Takut mengganggu fokusnya, takut mengganggu khusyuknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Itu sabab kharij, itu sabab eksternal yang tadi beliau jelaskan. Adapun sabab internal, ya, wa amal asbab al-batinah fahiya ashadd, kata Al-Ghazali. Adapun faktor internal yang mengganggu kekhusyuan seseorang, yang melahirkan atau memunculkan pintasan-pintasan pikiran itu, maka kata Al-Ghazali fahiya ashadd, itu lebih sulit. Ya, kalau tadi mungkin dari faktor eksternal, ada orang lalu lalang, ya kita bisa cari tempat yang sepi. Kalau ada suara-suara bising, kita cari tempat yang agak lebih rendam suaranya dan lain sebagainya. Tapi urusan yang batin, yang internal dari diri kita itu lebih sulit, kata Al-Ghazali. Fa inna man tasha'abat bihil humum fi awdiyatid dunya la yanhasiru fikruhu fi fannin wahid. Ya salam. Kata Al-Ghazali, kenapa? Karena kalau pikirannya, kalau kegundahannya itu berada di lembah-lembah keduniaan, pasti di pikiran gak cuma satu. Kata Ghazali, apabila hati itu berada di lembah-lembah dunia itu, pasti pikiran gak cuma satu hal. Ada aja dipikirin itu. Gimana nanti, gimana ini, gimana proyek ini, gimana meeting setelah ini, mau ngomong apa di meeting ini. Padahal dia lupa, dia lagi sholat tuh. Dia lagi bermunajat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah, yang itu makhluk, Tuhannya makhluk-makhluk ini yang akan dia temui nanti, gitu. Ya. Bal la yazalu yatiru min janib ila janib, kata Al-Ghazali. Nggak mungkin berada di satu. Kalau dia tuh udah berada di satu lembah atau di lembah-lembah keduniaan, nggak mungkin pikiran cuma satu hal. Pasti dia berpindah. Kalau bahasanya Al-Ghazali di sini, bal la yazalu yatir, bahkan berterbangan dari satu hal, dari satu sisi ke sisi yang lain. Ya tadi saya katakan, bagaimana meeting nanti ngomongin apa, padahal lagi sholat tuh. Siapa aja yang bakal hadir ya nanti, gimana, siapa pembukanya, siapa MC-nya, gimana hasil meetingnya, apa di ACC, apa di approve dan lain sebagainya. Aduh, banyak sekali itu. Wa ghaddal basar la yughnihi, kata Ghazali, sekalipun dia menundukkan pandangan, kagak mempan gitu, tidak ngaruh. Karena ini bukan faktor X, ini faktor internalnya. Fa inna mawqa'a fil qalbi min qibali kafin lisyughl. Fa hadha tariquhu an yarida an-nafsu qahran ila fahmi ma yaqra'uhu fi shalah wa yushghiluha bihi an ghairi. Enggak mungkin mempan orang yang di hatinya
banyak sekali urusan gitu. Sedangkan di dalam sholat, urusan dunia apalagi. Sekalipun dia memejamkan mata di tempat yang gelap, nggak mungkin tuh. Kata Ghazali, la yugni, nggak ngaruh, nggak works, nggak berfaedah juga gitu. Ya, tapi caranya adalah dengan memaksa jiwanya untuk bisa memahami apa yang dia baca ketika sholat dan menyibukkan dengan bacaan tersebut, dengan memahami bacaan-bacaan sholat tersebut dari hal selainnya. Nah, ini salah satu tipsnya Al-Ghazali nih. Jadi kalau kita sholat di tempat nggak khusyuk, coba kita renungi apa yang kita baca. Ya masalahnya kita nggak juga paham tuh apa yang kita baca. Padahal kita sudah hidup sekian tahun. Padahal kita sudah jadi hamba Allah sekian lama. Dan bacaan sholat kita pun hanya berputar di juz 30 sholat surat pendek. Tapi kenapa kita nggak hafal juga tuh makna-maknanya? Padahal sekian banyak Quran yang ada terjemahannya dan lain sebagainya. Semacam apa artinya wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Kemudian apa artinya alam nashrah laka sadrak? Apa artinya wadduha? Apa artinya wal laili idza saja? Apa artinya wal fajr wal layalin ashr? Yang hal-hal begitu tuh kita nggak tahu. Sedangkan kita sudah sholat berulang kali. Selama ini kita menjadi hamba Allah yang mukallaf itu. Ini PR buat semuanya untuk kita bisa sama-sama belajar atau tahu apa sih yang kita selama ini baca di sholat itu. Kata Ghazali, paksa jiwa kita, paksa diri kita untuk fokus kepada memahami bacaan apa yang kita baca di sholat, kemudian menyibukkan diri dengan itu dan meninggalkan yang lain-lain. Kemudian kata beliau, ويعينه على ذلك أن يسأل على ذلك أن يستعد له قبل التحريم. Dan yang demikian membantunya untuk dia bersiap, ya, bi an yujaddida ala nafsihi zikra al-akhirah. Kemudian diulangi lagi, diperbarui lagi dalam dirinya itu untuk mengingat akhirat, diusahain gitu. Wa mauqiful munajah wa khatar al-maqam baina yadillahi subhanahu. Juga diperhatikan tentang nanti dia akan berdiri di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi kita ketika sholat itu dibayangkan kita sedang nanti berhadapan dengan Allah Azza wa Jal. Wa huwal matla' wa yufrigu qalbahu qabla at-tahrim bis-shalah amma yuhammuhu fala yatruku li nafsihi syughlan yaltafitu ilaihi khatiruhu. Intinya jangan sampai sebisa mungkin kita terpedaya oleh hal-hal yang menyibukkan dari khusyuk kita, menghilangkan fokus kita dan lain sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Uthman ibn Abi Syaibah. Rasul pernah bersabda kepada sahabat mulia Uthman ibn Abi Syaibah. Beliau mengatakan, inni nasitu an aqula lak. Aku lupa tadi, ya. Aku lupa, aku akan mengatakan kepadamu tukhmir al-qidra alladhi fil bait fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilun nasi an salatihim. Aku lupa tadi mau bilang bahwa itu panci di rumah ditutup dulu, ditutupin gitu, yang ada di rumah. Fa innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yushghilun nas an salatihim. Karena tidak semestinya di rumah itu ada hal-hal yang mengganggu seseorang dari fokusnya sholat. Ya makanya gini teman-teman, misalkan ini sebagai contoh aja, di rumah antum gitu, di rumah kita pakai mesin pompa air yang itu manual. Kita matiin kalau penuh, kita nyalain, cetekin kalau lagi kosong gitu. Kalau kira-kira dari mulai kita nyetekin itu nanti udah lama dan bakalan penuh ketika kita lagi sholat gitu ya. Nah apalagi kita sendiri di rumah, kita nggak ada siapapun, takutnya ketika itu udah penuh sedangkan kita sholat, itu kan artinya ada sesuatu yang menyibukkan kita. Atau contoh lain lah, merebus sesuatu gitu kan, yang kita tahu kalau kita sholat takutnya ini gosong atau masak atau gimana. Jangan sampai gitu ya.
Fahada tariqu taskinil afkar. Seperti inilah, kata Ghazali, cara menenangkan pikiran dari berbagai macam hal yang menyibukkan khusyuk seseorang. Fa in kana la yaskunu haiju afkarih bihadha ad-dawa' al-musakkin fala yunjihi illa al-musahhil alladhi yaqma'u maddat ad-da' min a'maqil uruq wa huwa an yanzur fil umur as-salifa ash-shaghila lahu an ihdar al-qalb ولا شك أنها تعود إلى مهماته وأنها إنما صارت مهمات لشهواته ويعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضد دينه وجند iblis aduwuhu. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya bisa menenangkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang menyibukkan ini, ya, dengan cara membuang hal-hal itu dan fokus kepada bagaimana menghadirkan hati, kata Al-Ghazali, an ihdar al-qalb wala syakka annaha ta'udu ila muhimmatih. Oleh karena itu hendaklah kita juga memutus qat'ul alaiq, sangkutan-sangkutan itu, ya. Fa kullu ma yushghiluhu an salatihi fa huwa diddu dinihi. Dan apapun yang menyibukkan seseorang dari salatnya, maka itu yang harus diusahakan. Diddu dinihi itu bertentangan dengan agamanya. Wa jundu iblis aduwuhu. Adapun tentara-tentara iblis adalah musuh-musuhnya. Kita jadikan setan yang mengganggu kita salat itu musuh-musuh kita, ya. Fa imsakuhu adhara alaihi min ikhrajih fa yatakhallas minhu bi ikhrajih. Kama rawa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma labisa al-khamisah allati atahu biha Abu Jaham wa 'alaiha 'ilm wa shalla biha naz'aha ba'da salatihi wa qala idhabu biha ila Abi Juham fa innaha alhatni anifan an salati wa tuni bi anjabiyah bi inbijaniyah Abi Jaham. Jadi sebenarnya ini kisahnya, Rasul punya kain yang lebih bagus, namanya khamisah. Tapi ternyata kain yang lebih bagus ini membuat Rasul nggak khusyuk sholatnya, dalam artian mengganggu gitu ya. Akhirnya Rasul memerintahkan untuk pakai kain yang lebih sederhana aja gitu. Balikin nih ke Abu Juham atau Jaham, ya. Kemudian juga dalam sebuah kesempatan, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tajdidi na'lihi thumma nadhara ilaihi fi salatihi id kana jadidan fa amara an yanzi'a minha wa irida syirakil khalq. Juga Rasul pernah melirik sendal bagus tuh ketika sholat, ya kan, sampai Rasul nggak fokus atau lumayan terganggu. Rasul sampai ketika sujud Rasul mengatakan, tawada'tu li rabbi azza wa jal kay la yamqutani. Aku bertawadu kepada Allah azza wa jalla agar Allah tidak marah kepadaku. Karena tadi Rasul sempat ngelirik sendal yang bagus ketika sholat. Thumma kharaja fadafa'aha ila awwali sa'ilin laqiyahu, ya. Sampai Rasul keluar memberikan sendal itu kepada siapapun yang pertama kali beliau temui. Thumma amara Aliyan radhiyallahu anhu an yashtariya lahu na'laini jarwar fala bisa. Sampai akhirnya Rasul menyuruh Ali untuk memberikan sendal yang biasa saja, bukan yang lebih bagus. Yang kayak gitu, kata Nabi, lumayan mengganggu pikiranku ketika sholat. Pernah juga wa kana fi yadihi khatam min dhahab qabla tahrim. Rasul juga pernah sebelum takbiratul ihram pakai cincin emas gitu ya. Wa kana 'alal minbari faragh. Kemudian Rasul melemparnya. Sempat Rasul pakai cincin emas, kemudian Rasul melemparnya. Wa qala syaghalani hada nadritun ilaihi wa nadratun ilaikum. Kata Rasulullah, ini menggangguku. Ini kalian pada, aku jadi fokus sama nih cincin, kalian juga pada fokus sama nih cincin gitu. Dalam sebuah hadis juga, ini terakhir untuk pertemuan kita kali ini, dalam sebuah kondisi pernah diceritakan namanya Abu Talha. Abu Talha ini sahabat Rasulullah, orang Ansar yang kaya, ya. Waruya anna Abu Talha shalla fi ha'itin fihi syajar fa'ajabani dabsi.
Jadi Abu Talha pernah sholat di tembok yang ada itu di dalam kebun beliau lah, itu ada pohon. Kemudian beliau ngeliat seekor burung kecil yang terbang-terbangan tuh. Padahal beliau lagi sholat. Tara fi syajar yaltamisu makhrajan fa'atbahu basaruhu. Ada burung mencoba kabur keluar dari tembok kebunnya itu, ke sini terbang-terbangan gitu. Sampai akhirnya Abu Talha disibukkan ngeliatin tuh burung, bahkan ada satu bulunya yang jatuh. Sampai Abu Talha lupa dia sholat berapa rakaat ini, gitu kan? Fadzakara li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma asabahu minal fitnah. Kemudian Abu Talha datang ke Rasul cerita, "Ya Rasulullah, kemarin saya seperti ini ketika sholat." "Gimana ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ya kata Abu Talha, akhirnya beliau cerita kepada Nabi, kata Abu Talha, "Ya Rasulullah, pohon yang kemarin itu, yang kemarin dihinggapi burung atau yang kemarin saya lihat ada burung di atasnya itu saya sedekahin. Saya sedekahin, itu nanti terserah dikelolanya gimana, diwakafin sama Abu Talha. Kalau nggak salah diwakafin atau intinya disedekahin lah. Nah, sedekah ini sebagai apa, teman-teman? Sedekah ini sebagai membayar membayar kekurangan dia ketika nggak khusyuk itu loh. Ente gara-gara ini nggak bikin khusyuk, udah ada nih buat ente disedekahin nih buat orang aja. Kayak gitu ya para sahabat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu mungkin teman-teman kira-kira insya Allah kita akan lanjutkan di pembahasan yang akan datang masih seputar obat yang manjur dalam rangka menghadirkan hati ketika sholat. Aku lumma tasma'un wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan dan mohon koreksi jika ada hal-hal yang kurang tepat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.